7 gebrakan awal Presiden Prabowo setelah pelantikan. Assalamualaikum. Presiden Republik Indonesia ke-8, Prabowo Subianto, di awal masa jabatannya telah melontarkan setidaknya 7 gebrakan baru yang menjadi perhatian. Sebagai informasi, Prabowo telah mengambil sumpah jabatan pada Minggu tanggal 20 Oktober tahun 2024. Dalam sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat di Gedung DPR MPR. Saya Prabowo Subianto dan Saudara Gibran Rakabuming Raka telah mengucapkan sumpah untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar kita, untuk menjalankan semua undang-undang. Semua peraturan yang berlaku untuk berbakti kepada negara dan bangsa, ungkapnya. Sumpah tersebut akan kami jalankan dengan sebaik-baiknya, tegas Prabowo. Inilah 7 gebrakan awal Presiden Prabowo setelah pelantikan. Jangan lupa dukung terus tanpa spasi channel dengan cara subscribe dan aktifkan tanda loncengnya, agar kami bisa terus menyajikan informasi-informasi penting yang sangat bermanfaat untuk Anda. Dan semoga subscribe dari Anda bisa menjadi amal jariah untuk Anda. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dan mari kita kembali ke dalam topik. Berikut ini 7 gebrakan Prabowo di awal masa jabatannya. 1. 3 wamen di 3 kementerian. Total ada 56 wakil menteri yang akan mengisi kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran. Dari sejumlah kementerian yang ada, sebanyak 3 kementerian akan diisi oleh 3 orang wamen. Hal ini jauh berbeda jika dibandingkan dengan era Presiden Joko Widodo yang tidak ada satupun kementerian yang memiliki 3 wamen. Pertama, Kementerian Keuangan akan diisi oleh 3 orang wamen yang akan membantu Sri Mulyani sebagai menteri. Mereka adalah Thomas Kiwandono, Suhasil Nazara, dan Anggito Abimanyu. Kedua, Kementerian Luar Negeri. 3 orang wamen yang akan membantu Sugiono sebagai menteri adalah M. Anies Mata, Armanata Nasir, dan Arif Hafaz Ugroseno. Ketiga, Kementerian BUMN. 3 orang wamen yang akan membantu Erick Thohir sebagai menteri adalah Kartika Wirjoatmojo, Aminuddin Ma'ruf, dan Doni Oskaria. 2. Kementerian langsung di bawah Presiden. Jika dilihat lebih rinci, terdapat 7 Kemenko yang membawahi 37 kementerian. Artinya terdapat 4 kementerian yang tidak berada di bawah Kemenko. Kementerian tersebut antara lain, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, dan Kementerian Sekretariat Negara. Dari 4 kementerian tersebut, 3 diantaranya merupakan gebrakan Prabowo untuk membuatnya langsung di bawah Presiden, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PANRB, dan Kementerian Sekretariat Negara. Sementara Kementerian Bappenas per 2014 sudah tidak berada di bawah Kemenko Perekonomian dan hingga saat ini juga langsung di bawah Presiden. 3. 6 juta hutang petani dan nelayan akan dihapuskan. Prabowo akan menghapus hutang dari 5-6 juta petani dan nelayan yang pernah berhutang tapi tidak sanggup membayarnya. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Joyo Hadikusumo menyebut regulasi tersebut bakal berbentuk peraturan presiden dan segera ditandatangani dalam waktu dekat. Hutang yang tetap ditagih ini berdampak pada 6 juta petani dan nelayan yang terpaksa meminjam uang ke pinjol dan rentenir. Diharapkan, nelayan dan petani ke depannya bisa menata kembali perekonomian mereka tanpa harus terus memikirkan hutang. Dan tentu saja, akan berdampak lebih luas ke arah perbaikan perekonomian secara global. 4. Program kerja kementerian diawasi BPPIK.
Prabowo telah membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK). Aris Marsudianto dipercayakan sebagai Kepala BPPIK. Dalam sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Kepresidenan di Jakarta, Prabowo menjelaskan pentingnya badan ini untuk mendukung pembangunan. Saya tambah, Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus tugasnya memonitor semua program dan proyek yang kita lancarkan, ungkap Prabowo. 5. Makan bergizi gratis MBG program unggulan. Prabowo punya ambisi besar tentang keberhasilan program MBG bagi seluruh anak sekolah di Indonesia. Bahkan ia sampaikan untuk para menteri yang tidak bersedia mendukung programnya diminta keluar dari jajaran kabinetnya. Prabowo menganggap, program MBG sangat strategis untuk menghilangkan kelaparan di tanah air. Saya pertaruhkan kepimpinan saya bagi saya makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategis. Yang tidak mendukung hal ini silakan keluar dari pemerintahan yang saya pimpin, tegas Prabowo, saat memimpin sidang Kabinet Paripurna Perdana di Istana Negara, Jakarta, Jumat tanggal 25 Oktober tahun 2024. Program Makan Bergizi, Kepala Badan Gizi Nasional dan semua KL untuk siapkan segera. Kita mulai dengan bergerak cepat, tepat sasaran, terukur, tapi jangan takut dengan kesulitan, ucap Prabowo. 6. Indonesia siap jadi anggota BRICS. Indonesia telah diakui sebagai salah satu dari 13 negara mitra BRICS. BRICS sendiri adalah akronim dari Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan AFSEL, South Africa. Dan secara kolektif menyumbang 1/5 dari perdagangan global. Hal ini terlihat dalam postingan terbaru @BRICSinfo pada media sosial X, Kamis tanggal 24 Oktober tahun 2024. Baru saja, BRICS secara resmi menambahkan 13 negara baru ke dalam aliansi sebagai negara mitra, tulisnya. Namun status Indonesia di sini bukan sebagai anggota tetap. Sebagai informasi, mitra BRICS tidak memiliki hak suara dalam urusan blok, dan tidak wajib berpartisipasi penuh dalam pertemuan puncak dan pertemuan lain serta tak memiliki komitmen dan representasi penuh dari blok tersebut. Tidak puas hanya menjadi mitra, Prabowo menginginkan agar Indonesia masuk menjadi salah satu anggota tetap BRICS. Alasannya, untuk menjaga prinsip gerakan non-blok yang dianut Indonesia. 7. Kerja jelek menteri, siap diganti. Prabowo Subianto akan mengevaluasi para menteri dan wakil menteri, Wamen, dalam 6 bulan ke depan. Konsekuensinya bisa diganti oleh Presiden Prabowo, bila kinerja tak baik. Setelah Maret-April 2025, tiap menteri dan wamen akan dievaluasi. Kalau 6 bulan pertama kurang efisien, korup, kurang bersemangat, lelah, kurang tenaga, akan dievaluasi, dan tidak menutup kemungkinan akan segera diganti, ucap Prabowo, tegas. Itulah 7 gebrakan awal Presiden Prabowo setelah usai pelantikan. Semoga kedepannya Indonesia bisa jauh lebih baik lagi. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, dan sampai jumpa di informasi-informasi penting lainnya. Wassalam.